Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel belajar bersama Pak Gi. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara membuat game atau kuis mewarnai gambar bentuk untuk anak TK atau PAUD menggunakan Quizizz. Langsung saja saya menuju ke quizizz.com. Kemudian saya login menggunakan akun saya. Selanjutnya untuk membuat soal kita klik yang berwarna ungu ini. Kemudian kita pilih kuis baru. Selanjutnya kita kasih judul itu mewarnai gambar bentuk ya. Kemudian kita pilih seni di sini yaitu art. Klik berikutnya. Berikut ini adalah tipe-tipe soal yang ada di Quizizz. Yang pertama ini adalah jika kita membuat soal dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Kemudian yang kedua ini adalah kuis atau soal dalam bentuk survei. Kemudian yang ketiga ini adalah isian singkat. Yang keempat adalah untuk pertanyaan terbuka. Yang kelima ini untuk soal menggambar. Ya, di sini ada keterangan seri. Seri ini sebenarnya terjemahan dari kata drawing atau menggambar. Sedangkan yang keenam ini adalah untuk membuat presentasi. Ya. Karena kita akan membuat soal dalam menggambar, maka yang kita pilih adalah yang seri ini. Nah, langkah yang pertama, misalnya kita akan mewarnai gambar bentuk segitiga. Kita tulis saja di sini mewarnai gambar gitu saja. Nah, misalnya gambar yang akan diwarnai adalah bentuknya segitiga. Nah, di sini teman-teman bisa mencari gambar segitiga itu bisa melewati Google. Di sini caranya ketik aja misalnya mewarnai segitiga. Jadi klik di sini. Nah, di sini ada beberapa gambar bisa kita pilih, itu gambar segitiga. Misalnya kita klik saja ini, kita masukkan. Nah, kemudian simpan. Nah, ini. Untuk membuat soal selanjutnya bisa pilih tambahkan pertanyaan di sini ya. Misalnya gambar lingkaran. Kita ketik dulu pertanyaannya, itu mewarnai. Nah, misalnya gambar lingkaran. Ketik aja mewarnai lingkaran. Nah, di sini ada gambar lingkaran, kita pilih, kita masukkan. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan gambar mencari di internet atau online. Ini juga bisa diedit. Tapi jika teman-teman sudah memiliki gambar sendiri di komputer, ya kita edit saja. Nah, ini bisa kita hapus. Misalnya saya akan memasukkan gambar yang sudah saya buat atau saya siapkan di komputer saya. Caranya tidak melalui sini, tapi langsung saja klik di sini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar, beberapa gambar, misalnya gambar segitiga. Nah, ini
klik simpan. Oke, ini juga bisa diedit. Yang nomor 2 ini misalnya saya akan menggunakan gambar yang sudah ada warnanya. Jadi nanti siswa tinggal, kalau warnanya merah berarti tinggal mewarnai merah seperti itu. Saya ganti, edit. Saya hapus dulu di sini. Ya, saya ganti warna lingkaran yang sudah ada warnanya hijau, biru, sorry. Dan klik simpan. Untuk menambahkan soal, pilih yang menggambar ini ya. Setelah selesai kita buat soalnya, maka kita klik simpan. Nah, kemudian di sini ada pengaturan kuis, yaitu tambahkan gambar judul. Kita cari secara online saja. Judulnya tadi adalah mewarnai gambar bentuk. Ya, saya pilih salah satu gambar di sini, yang ini saja. Kemudian saya masukkan. Ya, gambarnya sudah masuk. Kemudian pilih bahasa di sini. Bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian kategorinya di sini ya. Karena ini menggambar ini untuk siswa PAUD atau TK. Saya pilih yang kaki saja. Kemudian publik. Lalu saya klik simpan. Nah, di sini sudah ada gambarnya, yaitu mewarnai gambar bentuk. Setelah soal selesai kita buat, maka kita bisa melihat pratinjau atau review dari soal tadi, yaitu dengan cara klik di sini, review. Halaman ini nanti adalah halaman untuk siswa. Ya, jadi siswa kalau mengerjakan soalnya, nanti halamannya bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pengaturan waktu. Pengaturan waktunya saya matikan saja. Semua saya matikan karena ini untuk anak PAUD ya, anak TK. Kemudian saya klik di sini, coba. Musiknya saya matikan saja. Nah, di sini kita bisa mencoba untuk mewarnai gambar ini ya. Nah, di sini ada beberapa menu ini untuk melihat layar penuh atau memperbesar gambar. Kemudian untuk memperkecil lagi. Nah, di sini ada beberapa tool ya. Di sini adalah pena. Pen ini biasanya untuk menulis ya, untuk menulis huruf, misalnya menulis abjad A, B, C, D dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau untuk mewarnai biasanya menggunakan stabilo ini. Ini adalah stabilo. Yang sebelah kanan ini adalah untuk memperbesar atau memperkecil ukuran stabilo atau ukuran pena. Kemudian yang di bawah ini adalah pilihan warna. Ada warna merah, kuning, hijau,
ungu, biru, hitam. Sesuai gambarnya, jika di sini misalnya gambarnya dasarnya adalah hitam, ini berarti nanti siswa mewarnai dengan warna yang hitam ini. Sedangkan ini adalah penghapus, jadi nanti jika gambarnya misalnya tidak rapi, bisa dihapus, atau bahkan bisa dikosongkan lagi, diulang gambarnya dengan tool ini ya. Jadi kalau ini untuk menghapus bagian yang kurang rapi, ini untuk mengkosongkan semuanya. Oke, kita coba misalnya untuk mewarnai gambar ini, kita pilih stabilo di sini, kemudian ujungnya ini saya perbesar, misalnya sekian, kemudian saya pilih warnanya yaitu warna yang hitam, kemudian saya warnai di sini. Nah, di sini ada yang kurang bagus, misalnya saya pengen menghapus, ya saya sorot aja di sini. Nah, saya sorot di sini, nah, hilang. Kemudian saya gambar ulang, nah, ujungnya saya perbesar, agak besar di sini. Ini adalah gambar yang sudah diselesaikan. Hasilnya seperti ini.
Demikian tadi adalah review atau pratinjau dari soal yang telah kita buat. Langkah selanjutnya yaitu memulai kuis dan membagikannya kepada siswa. Kuis ini bisa dikerjakan oleh siswa secara langsung dipimpin oleh guru, bisa juga sebagai pekerjaan rumah. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba membagikan kuis secara langsung kepada siswa. Tetapi sebelum dibagikan kepada siswa, ada beberapa pengaturan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu pengaturan mengenai waktu dari tiap-tiap soal ya. Nah, di sini tertera bahwa waktunya 1 menit untuk soal yang pertama, soal yang kedua juga 1 menit. Karena ini adalah soal untuk siswa PAUD atau TK, di mana anak-anak itu mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Jika sudah terbiasa menggunakan komputer atau laptop, maka siswa tersebut akan lebih cepat mengerjakan soalnya. Tetapi jika siswa tersebut tidak terbiasa, maka akan lama. Nah, di sini tergantung dari siswa atau anak-anak bapak dan ibu di PAUD ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk mengubah waktu ini langkahnya yaitu melalui edit di sini. Edit. Nah, dari sini bisa diedit waktunya. Misalnya soal nomor 1 saya ubah ini waktunya menjadi 3 menit misalnya, atau 5 menit ya, 5 menit. Atau misalnya semuanya, jika semuanya ini diubah menjadi 5 menit, dari sini juga bisa kita setting 5 menit. Berarti kalau di sini semua soal waktunya adalah 5 menit, lalu kita klik simpan. Terlihat bahwa di sini setiap soal waktunya adalah 5 menit ya. Langkah selanjutnya yaitu jika kita memulai kuis atau membagikan kuis secara langsung, maka klik di sini. Nah, kemudian ada pilihan klasik dan pilihan kecepatan guru. Nah, sebaiknya pilih klasik saja. Nah, kemudian di sini ada pengaturan umum ya. Ada pengaturan umum dan pengaturan aktivitas. Nah, pada pengaturan umum di sini ada upaya peserta, di mana pilihannya adalah default 1 2 3. 1 artinya siswa hanya bisa mengerjakan soal 1 kali. Jika kita pilih 2, maka siswa hanya akan dapat mengerjakan 2 kali. Nah, sebaiknya karena ini adalah soal menggambar, supaya siswa bisa mencoba secara fleksibel, maka kita pilih default saja. Kemudian name factory ini tidak perlu diaktifkan ya, dinonaktifkan saja. Kemudian untuk tunjukkan jawaban selama aktivitas, di sini ada 3 pilihan yaitu aktif, hanya validasi, dan mati. Aktif, kalau kita pilih aktif maka siswa akan mengetahui jawaban yang benar dari pertanyaan yang ia kerjakan. Kemudian kalau hanya validasi, maka siswa hanya mendapatkan umpan balik bahwa pertanyaan yang ia jawab salah atau benar. Kemudian jika mati,
maka siswa tidak akan mengetahui jawaban dari pertanyaan yang ia jawab. Nah, karena di sini adalah soalnya menggambar, maka di sini saya pilih hanya validasi saja. Kemudian tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Ada pilihan aktif, hanya soal dan mati. Kalau kita pilih aktif, maka siswa akan mengetahui kunci jawabannya. Kemudian jika hanya soal, maka siswa tidak akan mengetahui kunci jawabannya. Demikian juga kalau kita setting mati, maka siswa tidak akan mengetahui apakah jawabannya benar atau salah. Nah, karena di sini adalah soalnya menggambar, maka di sini saya pilih hanya soal saja. Kemudian untuk pembelajaran adaptif, di sini saya nonaktifkan ya, mode bank pertanyaan ini saya matikan saja. Berikutnya adalah pengaturan aktivitas. Untuk power up ini juga saya matikan. Untuk pengaturan waktu ini ada 3 pilihan, yaitu mati, fleksibel, dan test timer. Nah, jika dipilih mati, ini berhubungan dengan poin, maka siswa akan mendapatkan 600 poin jika menjawab benar. Kemudian kalau kita pilih fleksibel, maka siswa akan mendapatkan poin 600 jika jawabannya benar, dan ada tambahan poin 0 sampai 400 jika siswa menjawab dengan cepat. Kemudian test timer ini untuk akun super seperti ini. Ada pertanyaan time out jika siswa melebihi batas waktu mengerjakan dan akan mendapat poin 0. Nah, karena di sini adalah untuk anak TK, ya, untuk siswa PAUD, maka waktu ini saya setting fleksibel saja. Kemudian tunjukkan papan peringkat. Tunjukkan papan peringkat ini untuk mengetahui siswa yang mendapat poin teratas atau peringkat teratas sampai peringkat terbawah ya di sini. Kemudian pertanyaan diacak, maka jawab pertanyaannya akan diacak. Pilihan jawaban diacak. Jika soalnya pilihan ganda, maka jawabannya juga diacak. Karena di sini soalnya adalah menggambar, maka ini bisa juga saja dimatikan ya. Pertanyaan penebusan ini jika siswa menjawab belum sempat menjawab, maka akan muncul lagi. Karena di sini soalnya menggambar, maka saya nonaktifkan saja. Kemudian musik di perangkat peserta. Kalau saya aktifkan, maka nanti komputer siswa akan terdengar musik, supaya tidak berisik nanti musiknya, karena untuk anak PAUD ini kan nanti dikerjakan secara langsung di sekolah biasanya. Ini saya matikan saja. Perlihatkan meme ini adalah gambar lucu, jadi setiap siswa menjawab pertanyaan nanti ada gambar lucu. Ini boleh saja diaktifkan ya. Selanjutnya klik lanjutkan. Untuk memainkan kuis, maka teman-teman yang mengajar di PAUD, maka ini sebaiknya ditulis ya, atau dicatat. Kemudian nanti ini diketikkan di browser Chrome pada komputer siswa. Kemudian diteruskan dengan mengetikkan kode. Jadi sebaiknya dicatat seperti ini, yaitu joinmyquiz.com, diketikkan di browser Chrome atau http://quizzes.com join. Nah, kemudian kode ini nanti dimasukkan setelah browser terbuka. Nah, kita mulai saja di laptop atau di komputer siswa. Ini harus diketikkan yaitu joinmyquiz.com. Nah, di sini diketikkan joinmyquizzes.com.
kemudian kode ini diketikkan ke sini ya, dimasukkan kodenya ke sini. 638399 lalu gabung. Nah, kemudian nanti di sini diisi dengan nama siswa, misalnya Budi gitu. Nah, ini adalah tampilan dari komputer siswa ya. Jadi ini tampilan dari komputer siswa, sedangkan tampilan dari komputer Bapak dan Ibu adalah masih seperti ini ya. Nah, kemudian setelah Budi mengetikkan nama di sini ada pengaturan ya, ada musik, efek suara dan seterusnya. Nah, jika ini diaktifkan nanti ada suara musik, nah, sebaiknya dimatikan saja. Nah, meme boleh diaktifkan, pembaca otomatis ini juga dimatikan saja supaya tidak bersuara. Ya. Kemudian untuk memulai kuis, siswa diminta untuk klik mulai. Nah, di sini ada keterangan Budi, Anda yang pertama bergabung. Nah, kemudian di komputer teman-teman ini akan ada jumlah siswa yang bergabung. Misalkan siswa yang bergabung ada 10 ya, di sini nanti akan ada 10. Nah, kemudian setelah semua siswa bergabung, maka di sini harus diklik mulai. Nah, diklik mulai. Kalau tidak diklik mulai, maka siswa tidak akan bisa melihat soalnya. Ya, jadi di komputer Bapak dan Ibu atau teman-teman yang mengajar di PAUD nanti di sini diklik mulai. Ya, ini saya matikan saja. Nah, kemudian di komputer siswa tampilannya seperti ini. Nah, ini soal yang pertama ya. Soal yang pertama langsung aja diwarnai, yaitu cara mewarnainya dengan stabilo. Di depan sudah dijelaskan bagaimana cara mewarnai ya. Ini adalah tool-tool untuk mewarnai. Nah, misalkan ini warnanya kuning, ini ini adalah hasil dari pekerjaan siswa. Ini adalah halaman dari komputer Bapak dan Ibu. Apakah ada kesalahan dalam kuis ini? Tidak, klik saja tidak. Nah, ini adalah jawaban dari peserta yang bernama Budi. Nah, di sini skornya adalah 3100. Ini gambarnya yang diwarnai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Di sini juga tertera waktu ya, waktu menjawabnya 30 detik. Di sini 54 detik, 81 detik, dan ini adalah 61 detik. Kemudian siswa bisa keluar dari kuisis yaitu dengan klik di sini jika sudah selesai. Ini halaman siswa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mengakhiri
kuis dengan klik keluar di sini ya. Selanjutnya yaitu cara membagikan kuis sebagai tugas pekerjaan rumah kepada siswa. Langkah yang pertama yaitu klik berikan pekerjaan rumah. Selanjutnya, peserta dapat menyelesaikan tugas ini hingga batas waktu tertentu atau tidak ada batas waktu tertentu. Tergantung teman-teman, jika memberikan tugas dalam waktu 1 minggu, jika hari ini adalah tanggal 20 Februari, kemudian diklik di sini, kita atur berarti tanggal 20 Februari, maaf, ini 20 Februari. Jika 1 minggu maka selesai pada tanggal 27 ya. Klik di sini. Nah, diatur. Di sini ada keterangan 7 hari pada jam 23 dari sekarang gitu ya. Kemudian jika teman-teman tidak memberikan batas waktu, ya kita pilih yang bawah ini. Nah, di sini game yang tidak dimainkan selama 6 bulan akan berakhir otomatis ya. Jadi jika teman-teman menyeting tidak ada batas waktu, maka otomatis nanti setelah 6 bulan kuisnya akan berakhir secara otomatis. Kemudian ada pengaturan lanjutan, di sini ada pengaturan umum, yaitu upaya peserta. Di sini sama seperti pada kuis langsung ya. Di sini kita pilih default saja. Atau tergantung siswa mau mengerjakan berapa kali. Jika 1 kali ya dipilih 1 kali. Siswa mengerjakan 1 kali saja. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas, karena di sini soalnya menggambar, pilih hanya validasi saja. Kemudian tampilkan kunci jawaban. Di sini tidak ada kunci jawaban karena soalnya menggambar ya. Pilih hanya soal. Kemudian untuk pengaturan aktivitas di sini power up dimatikan saja. Waktunya kita atur yang fleksibel. Kemudian tunjukkan papan peringkat, boleh. Pertanyaannya diacak bisa, pilihan jawaban diacak karena di sini soalnya menggambar ya. Dinonaktifkan saja. Kemudian pertanyaan penebusan juga dimatikan saja. Musik boleh disertakan karena ini nanti dikerjakan di rumah ya. Kemudian perlihatkan meme, lalu klik tugaskan. Nah, di sini yang perlu teman-teman catat di sini adalah meminta siswa untuk join di myquizzes.com dan memberikan kode ini kepada siswa supaya siswa bisa mengerjakan tugasnya. Nah, jadi di sini nanti ini diberikan kepada siswa, dicatatkan kepada siswa supaya dikerjakan tugas ini di rumah, atau supaya mungkin orang tua bisa membantu siswanya untuk membukakan komputernya dengan kode ini ya. Demikian tadi tutorial tentang cara membuat soal mewarnai gambar bentuk untuk anak TK atau PAUD menggunakan Quizzes. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.